Oleh sebab itu maka sesibuk apapun orang nu asbab ya, nu kerja, pastikan sholat kudu berjamaah. Pastikan seminggunya ada alokasi waktu untuk thalabul ilmi. Kudu adil, karena tuntutan hirup orang tuh bukan cuma perut tapi hati. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan hati kalau 3 hari 3 malam atau 72 jam tidak mendengarkan ayat, tidak mendengarkan hadis, tidak mendengarkan kalimat-kalimat hikmah, maka itu hati akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu katajrid ma'iqamatillah iyyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Oke para jamaah, ketika kamu menginginkan tajrid ya, padahal Allah menempatkan kau di dalam maqam asbab, maka itu adalah termasuk daripada syahwat yang samar. Jero ya bahasana ya. Kemudian wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Dan ketika Anda ingin asbab ya, di maqam asbab, padahal Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau di posisi tajrid ya, maka itu adalah pertanda engkau turun dari posisi yang tinggi. Posisi yang tinggi, derajat yang tinggi, kamu malah memilih turun di posisi rendah. Nah, maksudnya kia para jamaah. Dalam kehidupan ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, dengan hak prerogatifnya Allah itu memperlakukan orang dalam hal kasab ya, itu berbeda-beda. Ada orang yang oleh Allah Ta'ala ditempatkan di tempatnya asbab. Asbab itu apa? Dia untuk mendapati keperluan sandang, pangan, papan ya, untuk dirinya dan untuk menafkahi keluarganya. Allah posisikan dia harus asbab. Dia harus dagang, dia harus kerja ya, dia harus tani, dia harus jadi karyawan atau apa sajalah asbab. Nah, itu satu. Jadi ketika dia kerja, maka Allah Ta'ala berikan itu rezekinya itu untuk keperluan tadi, sandang, pangan, papan, menafkahi diri dan menafkahi keluarganya. Kalau dia berhenti kerja, kalau dia berhenti kerja nih ya, nggak dagang, nggak tani, nggak kerja gitu, maka Allah Ta'ala kemudian mentakdirkan pemasukannya nggak ada, sehingga orang ini harus kerja. Ya, kerja dalam arti bisa dagang, bisa tani atau apa saja, yang penting halal. Nah, ini namanya maqam asbab. Maqam asbab. Yang kedua para jamaah, ada lagi Allah Ta'ala menempatkan orang ini di maqam tajrid. Saya sering memperhatikan orang. Ini orang sawah nggak punya, ya, toko nggak punya, dia nggak kerja, tapi masya Allah makan kecukupan.
anak istrinya kecukupan. Dan kesibukannya apa? Kesibukannya silaturahmi, kesibukannya ngajar, ngurus santri, kesibukannya apa? Dakwah, ya, mendatangi orang-orang. Kesibukannya apa? Tilawah Quran. Alhasil nggak menyentuh banget ke ranah-ranah yang secara umum itu menghasilkan uang. Dia nggak nyentuh itu, tapi uang datang. Nah ini teh namanya makom tajrid. Tajrid. Yang ini makom asbab. Ada ini fakta ini. Nah, Syekh Ibnu Athaillah wanti-wanti. Kalau Allah tempatkan di makom asbab, masing-masing nanti ada tandanya. Kamu jangan keluar dari makom ini, ingin tajrid. Maka ini adalah syahwat. Makomnya makom kerja, kudu digawe, iya yang tajrid embung gawe. Akhirnya apa? Duit nggak ada. Padahal apa-apa harus dibeli pakai duit. Anak kelaparan, pamajikan teka bahagiakeun. Dah ada jeung goreng uyah deui, ya kan karunya. Ari urusan hirup mah nya insyaallah hirup gitu nya. Nah, jadi jangan ngukur bahagia jeung cukupnya sendiri, tapi lihat juga anak dan istri. Kalau dengan faktanya harus kerja, ya sudah, berarti kita ini posisinya posisi apa? Asbab. Kalau berhenti asbab, jadi hutang. Berhenti asbab, berhenti kerja, anak istri terlantar. Maka kata ulama, jalani kerja. Entah itu kerja sebagai pedagang, sebagai karyawan, petani, atau apa saja, yang penting menghasilkan uang yang halal. Kata ulama, jalani ini. Jangan pernah kepikiran ingin loncat. Karena ketika memilih loncat ninggalkan asbab, hayang nama ketinggali ibadah gitu nyoyong, rajin ibadah. Kan tidak harus membenturkan ibadah jeung usaha, kan nggak harus. Artinya apa? Jadilah orang yang rajin ibadah, tapi juga rajin mencari nafkah. Makommu makom asbab gitu. Jangan kamu lari dengan alasan rarasaan gitunya. Makanya ibadah ulah make rarasaan teh. Rarasaan teh orang Islam. Jadi aktivis masjid ah. Jadi burang aya di masjid, sore aya di masjid, puting aya di masjid, alus teh. Alus lah, mun anak pamajikan kecukupan gitu loh. Ieu mah jadi aktivis di masjid, hutang kaunggal hulu di mana-mana. Anak istri terlantar segala macam. Maka ia lain makom tajrid. Kamu nggak kuat. Kamu ditempatkan oleh Allah di posisi asbab. Maka kata ulama, jalani asbab. Dan tetap semangatlah. Tetap semangat. Namanya orang berjihad itu, memang aslinya jihad itu maknanya qital, perang. Tetapi posisi seseorang yang kerja keras, peras keringat banting tulang dalam rangka mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, ini makomnya makom jihad gitu. Pahalanya tuh besar gitu loh. Tong gengsi, ya, teku dulu bergengsi, nggak usah yang kelihatan elit, yang penting halal. Yang penting halal, kerja. Nah, posisi ini kudu dilaksanakan dengan penuh semangat, niat ibadah. Niat ibadah, nganapkahan anak istri itu kan pahalanya luar biasa. Sampai kapan? Terus laksanakan. Kalau nanti pada suatu saat Allah menghendaki kamu akan dipindahkan ke makom tajrid, nanti juga akan berasa. Sedikit demi sedikit kegiatan dagang itu ditinggalkan, tapi pendapatan gak ada yang hilang. Itu makomnya sudah makom tajrid. Nah,
Saya punya guru tuh para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Saya punya guru, rata-rata tuh tajrid. Rata-rata tajrid. Guru saya yang di Cirebon. Guru saya yang terakhir, yang saya mondok terakhir tuh di Mbah Maimun Zubair, itu tajrid. Dulunya beliau pengusaha, iya, nanti jadi bisnis pelelangan ikan teh. Karena kan waktu belum fokus ngajar banget tuh, masih ada sepuhnya Mbah Zubair tuh. Beliau masih ngurusan bisnis dekat pantai kan. Itu zaman kayaknya sih saya belum lahir atau apa. Nah, ketika saya mondok, beliau sudah lepas bisnis itu. Tugasnya tuh ngajar, nerima tamu, ngajar, nerima tamu. Tapi masya Allah ngabangun pesantren teureun-eureun. Terus putra-putranya yang belasan itu mondoknya semua ke luar negeri. Terus beliau juga haji tiap tahun. Ya. Sementara yang nyari uang, ya Allah, sampai paribasana sirah jadi suku-suku jadi sirah gitunya. Itu ngan saukur katutupan, ukur keur dahar hungkul. Nyas, terus bagaimana sikap ini? Nah, kita nggak usah ngiri, kok ada yang begini, kok saya mah begini, enggak. Semua itu Allah yang punya kuasa, semua itu Allah yang punya rencana, semua itu Allah yang mengerti tentang hikmah di balik itu. Nah, jamaah rahimakumullah, aya maqam asbab, aya maqam tajrid. Nah, di mana kita ada di asbab atau ada di tajrid, semua ada tandanya. Apa tandanya? Satu, kata ulama. Ketika kita menjalani maqam asbab, artinya kita harus kerja. Alhamdulillah dengan kita kerja itu, ya, Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Satu, rezeki buat kita nafkahin keluarga cukup. Yang kedua, kita juga bisa bantu orang. Tiga, dalam hati tidak ada harapan untuk dikasih, diberi sama orang. Maka kata ulama, ini pertanda kamu memulia, kamu terhormat di posisi asbab. Maka jalani itu karena Allah. Memang capek, berkeringat segala macam, tapi capekmu, lelahmu, keringatmu, semua ada catatan balasan dari Allah. Itu kamu tempatnya tempat asbab. Jalani itu, tekuni karena Allah. Terus ibadah jalan, ya, ngaji enakeun. Kade ya. Jadi makom asbab teh entong kieu ya, gara-gara asbab jadi apa nam teka cukupan, ibadah henteu jongjon. Nah, ieu faktor lain. Ieu faktor lain ya. Makanya saya sering nyebut, tong pernah punya anggapan bahwa rezeki orang tuh aya di sawah, aya di pasar, di warung, atau aya di tempat kerja orang. Jangan pernah menganggap rezeki kita ada di situ. Tidak, rezeki itu biadillah, ada di Allah. Itu cuma ladang-ladang aja sebab. Makanya kalau yang kerja mendapatkan uang, tapi kebahagiaan dan ketenangan tidak didapat, itu faktor lain. Karena namanya kebahagiaan bersama uang, itu namanya berkah. Dan berkah itu teu aya di sawah, teu aya di warung, teu aya di kantor. Itu adanya di dalam taat. Oleh sebab itu maka sesibuk apapun orang nu asbab ya, nu kerja, pastikan sholat kudu berjamaah. Pastikan seminggunya ada alokasi waktu untuk thalabul ilmi. Kudu adil, karena tuntutan hirup orang tuh bukan cuma perut tapi hati. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan hati kalau 3 hari 3 malam atau 72 jam tidak mendengarkan ayat, tidak mendengarkan hadis, tidak mendengarkan kalimat-kalimat hikmah, maka itu hati akan mati, kata Imam Al-Ghazali.
Sebagaimana perut secara medis dia hanya bertahan untuk tidak menerima makan dan minum itu 3 hari 3 malam. Kalau perut 3 hari 3 malam tidak kemasukan makanan, tidak kemasukan minuman, kata Imam Al-Ghazali, secara medis orang ini pasti mati. Saya ingin katakan, sesibuk apapun di kas asbab ya, kita aktivitasnya asbab kerja, maka tadi supaya uang dapat, tapi juga bernilai berkah. Ingat, berkah itu ayana dina taat, dina amal soleh. Maka jelema loba duitna loba bangetnya, usahana sawah ongkoh, toko ongkoh, terus properti ongkoh. Tapi saya menemukan ada orang yang stres, dia nggak bahagia. Eleh ke orang kan istilahnya teh, mana nama duit loba pangabutuh tapi kok teu senang itunya. Hari orang duit pangabutuh loba. Tapi kena bisa kena silaturahmi, bisa kena ngaji, bisa kena berbagi, itu soal berkah. Saya menemukan orang banyak tipenya, Masya Allah. Nah, sabalikna para jamaah, aya orang anu di dieu ya. Makom naon? Tajrid. Masya Allah, geus enak deui eta mah. Tinggal ngajar, tinggal ngabimbing santri, salat berjamaah di awal waktu, nerima tamu, nyuguhan tamu. Saya ngelihat banget guru saya itu, ya Allah, udah tajrid banget. Maka anu di asbab tong hayang keluar ngajilang kana tajrid, nu dina tajrid tong hayang keluar saya hayang bisnis gitu. Kayak kadang-kadang orang lamun tos ditempatkeun di tajrid terus loncat kana asbab, aya we jalanna teh. Bisnis naon we gagal we. Tadina teh bisnis teu boga hutang, begitu terjun kana bisnis hutang di mana-mana. Santri jadi teka urus, banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, alhasil para jamaah rahimakumullah, saya memperkenalkan karena memang kan komitmen pelajaran pertama adalah kitab Nidham Islam untuk memperbaiki akidah dan pemikiran ya. Kitab kedua kita akan insya Allah istiqomah bahas bab fikih karena memang ibadah kita tuh kudu didandanan ku fikih. Terus nukatilu kitab hikam ya. Kitab hikam tuh kerengadang-danan rasa jeung pemahaman tentang kehidupan ini. Insya Allah 3 kitab ini insya Allah ya Pak ya, kalau kita jalani dengan ikhlas, tekun, istiqomah, insya Allah kita masuk ke kategori thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Kita mempelajari ilmu-ilmu yang memang fardu ain ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali lagi para jamaah, saya akan tutup dengan doa kifarat majelis. Selanjutnya setelah doa kifarat majelis, forumnya forum mangga jamaah bade di luar mangga bari ngopi. Abdi bade ngagarap tugas hiji deui ya, menjawab pertanyaan kalau ada ya. Jadi menjawab pertanyaan mah sifatnya sudah di luar doa ya, sudah di luar kifarat majelis. Kenapa? Itu harus saya putuskan demikian supaya saya bijaksana. Takutnya ada orang yang memang segera ada keperluan lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akan menemani untuk yang tanya jawab sampai 10:30. Silakan. Ya. 5 menit untuk menulis pertanyaan dan yang ini atau sudah selesai.